Hai semua, balik lagi dengan saya di tempat favoritnya saya ini ya, di kamar mandi. Di sini kalau saya nggak nyanyi-nyanyi pasti cerita curhat ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya diingatkan Facebook. Jadi ada foto saya 3 tahun lalu waktu saya bekerja di kampus. Nah, terus saya kan cerita di situ ya, saya kasih caption gitu tentang bagaimana perjalanan saya, nggak detail, cuman cerita kalau banyak pekerjaan yang saya jalani sampai pada titik akhirnya saya menemukan pekerjaan yang benar-benar saya sangat sukai gitu, dan saya sangat nyaman bekerja di situ gitu. Ya sebatas itu sih, cuma sebatas itu. Terus ada teman saya bilang, kenapa kamu nggak ceritain aja gitu kan di YouTube kamu gitu, bikin vlog. Saya langsung kepikiran, iya juga ya gitu, mungkin saya bisa berbagi sedikit sharing ke teman-teman gitu tentang pengalaman kerja saya gitu kan, yang mungkin nggak terlalu menarik, tapi siapa tahu bermanfaat gitu. Oke, saya mulai ya. Jadi dari awal dulu ya. Bagaimana ceritanya saya bisa sampai ke Bali. Saya itu S1, saya kuliah di jurusan fisika, tapi saya ngambil spesifikasi itu ngambil geofisik. Nah, saya tuh ada cita-cita gitu loh, saya pengen sekali bisa bekerja di BMKG pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, setelah saya lulus, karena saya kepengen banget gitu kan, dan kebetulan waktu itu ada bukaan kayak CPNS gitulah ya. Terus saya lihat informasinya ada nggak nih gitu kan, fisika. Ternyata waktu saya dulu nyoba ngelamar itu, waktu itu nggak ada gitu kan informasinya, yang ada itu geofisiknya, dan itu pun di Bali. Akhirnya ke Bali, saya nyoba daftar, tapi baru di tahap awal itu saya sudah ditolak karena mereka nyarinya kan geofisik ya, bukan lulusan jurusan fisika gitu loh. Sempat kecewa banget, itu down, aduh kecewa gitulah. Terus akhirnya karena saya juga malu balik ke rumah tanpa hasil apapun gitu kan, akhirnya saya minta orang tua waktu seminggu lagi di Bali untuk nyoba lagi nyari pekerjaan gitu loh, karena saya nggak mau pulang dengan tangan kosong gitu, dan saya malu gitu, maksudnya udah jauh-jauh ke Bali dan akhirnya nggak dapat pekerjaan gitu kan. Dan selama seminggu itu saya manfaatkan waktu saya untuk nyari kerjaan gitu kan, orang saya ngelamar-lamar gitu kan, mana aja yang butuh, yang ada lowongan gitu kan. Saya kan waktu saya kuliah tuh kan saya ikut banyak kayak penelitian gitu kan, penelitian saya daftarin gitu, jadi dapat dana penelitian itu semua kan nggak habis kepake, dan saya juga ngajuin beasiswa, dapat beasiswa juga. Itu uang saya kumpulin gitu, jadi selama seminggu saya di Bali itu, sampai akhirnya saya dapat gaji pertama itu, saya ya pakai uang itu, uang beasiswa saya, bertahan pakai uang itu ya. Jadi seadanya banget pokoknya, kos-kosan yang nggak terlalu mahal, terus makan nasi jinggo kesukaan saya. Sampai akhirnya saya itu ada interview di salah satu dealer mobil. Nah, di situ itu mungkin karena butuh cepet kali ya, jadi interview akhirnya mereka kasih info cepet sekali, diterima gitu, bisa bekerja gitu kan. Jadi inilah pekerjaan pertama saya, yaitu menjadi sales mobil. Nah, untuk pekerjaan pertama saya ini kan harus canvassing, saya naik sepeda motor kesana kesini, nawarin gitu kan, sebar flyer gitu, nawarin ke villa-villa, ke hotel kayak gitu kan. Terus panas sekali kan, dan nggak gampang gitu nyari customer. Sebenarnya hampir saya mendapatkan customer, tapi akhirnya saya kehilangan customer saya sempat down gitu loh. Ya sudah susah gitu kan, saya harus mulai nyari lagi, padahal deadline-nya tuh udah mau habis gitu, karena saya kan training 3 bulan ya, harus dapat minimal 1 jualan. Terus saya itu beberapa kali, sering sekali saya jatuh dari motor ya, sampai akhirnya yang
udah nyerah aja kali ya gitu, saya udah nggak kuat gitu. Akhirnya saya nyerah saudara-saudara. Jadi cuma bertahan 3 bulan bekerja sebagai sales mobil. Nah saya kan gagal ya di situ ya, jadi akhirnya saya bertahan lagi, nunggu lagi nyari pekerjaan lagi gitu. Saya tuh kan ngelamar banyak sekali gitu loh, nggak nunggu yang ini ngelamar dulu terus nunggu hasilnya gitu kan, nggak. Jadi terus sampai akhirnya tuh saya dapat panggilan di salah satu money changer. Setelah interview dan diterima, terus ada tengah waktu di situ saya ada tawaran lagi gitu, ada panggilan gitu. Akhirnya saya datang juga kan, saya nyoba. Awalnya di situ tuh di sebuah universitas swasta di Bali. Waktu itu saya ngelamar di situ tuh sebagai staff gitu kan. Waktu di interview sama bapak rektornya langsung, yang interview kan bapak rektornya langsung ya. Nah di situ itu sempat ditanya, kalau misal jadi dosen tertarik gitu kan. Ya pasti ya, siapa sih yang nggak tertarik gitu kan. Kalau tertarik untuk sementara bisa jadi seperti asdos, nanti setelah lanjut kan dikasih tengah waktu ya, bisa lanjut kuliah, ngajar sambil kuliah gitu kan. Kalau sudah lulus S2 nanti diangkat jadi dosen tetap gitu kan. Saya galau saudara-saudara, karena saya kan sudah diterima di money changer itu kan. Tapi beruntung sekali karena itu kan cuman asdos ya, jadi saya bisa jadi kerja sampingan gitu loh yang asdosnya itu. Terus akhirnya saya kerja di money changer itu dan sebagai asdos 2 dan masuk mulai daftar kuliah lagi gitu kan untuk lanjut S2. Itu saya nyoba karena PK saya tuh rendah ya waktu S1, jadi nggak bisa dapat beasiswa kan. Saya yaitu bikinnya oke lah, tetap ngambil kerjaannya di money changer, jadi saya tetap dapat pemasukan yang bisa saya pakai buat bayar kuliah dan biaya hidup saya sendiri di Bali gitu kan. Oke, berjalanlah waktunya gitu kan. Semua 3 itu saya jalanin gitu, kuliah, kerja asdos sama kerja di money changer. Nah saya tuh sangat menikmati sebenarnya, benar-benar menikmati pekerjaan saya ini semua. Ketika di money changer saya seperti punya saudara gitu, punya saudara baru, karena kan saya baru ya di Bali ya, seperti punya saudara baru. Karena ini juga money changer kan baru mau buka ya, jadi kayak gimana ya, biasanya kan gitu ya kalau baru mau buka atau apa itu orang Jawa bilang raket gitu loh, satu sama lain gitu, mensupport, mendukung, menyokong bareng-bareng biar money changernya itu berjalan dengan baik gitu kan. Tetapi sampai pada akhirnya karena ada sesuatu di money changer saya bekerja itu, akhirnya saya terpaksa resign, saya terpaksa keluar. Itu saya berat sekali, benar-benar berat, karena saya sudah nyaman kerja di situ gitu. Saya pikir saya bisa bekerja gak lama sampai saya bisa lulus kuliah setidaknya gitu kan. Terus dan yang saya bilang tadi, teman-teman semua baik seperti itu kan ya, tapi mau gimana ya, akhirnya saya keluar. Terus dan pekerjaan money changer itu saya senang sekali, walaupun sebenarnya ini ya kerjanya tuh campur aduk gitu, jadi masih yang semua serabutan semuanya dikerjain gitu, tapi saya senang, nyaman gitu, bener-bener enjoy banget gitu kan. Dan kadang saya jadi teller, saya kadang harus yang bikin rate, kadang saya harus yang jadi back office juga, uang masuk uang keluar yang kayak gitu, terus keuangan juga, apa laporan keuangan gitu, jadi semua dikerjain gitu. Tapi kan ini ya, saya bersyukur karena dari situ saya banyak dapat pengalaman gitu. Oh jadi teller tuh kayak gini, oh jadi back office seperti ini yang harus dilakukan gitu kan, laporan keuangan tuh seperti ini, oh bikin rate tuh seperti ini gitu. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari waktu saya bekerja di money changer. Ya itu karena nggak lama, karena ada sesuatu, akhirnya saya harus keluar dan nggak ada pekerjaan lagi, nggak ada pekerjaan lagi. Dan untuk di kampus itu, pekerjaan di kampus yang jadi asdos itu kan nggak terlalu banyak dapat ini kan pemasukan ya, karena waktu itu saya belum full mulai untuk mengajar, karena ya kan saya belum lulus ya, dan belum dapat jadwal ngajar juga gitu, jadi ya vakum lah. Akhirnya saya ngelamar lagi pekerjaan karena kan saya harus bayar biaya kuliah juga ya dan biaya hidup gitu. Akhirnya saya nyoba ngelamar di bank dan diterima di bank swasta ya. Akhirnya diterima sebagai teller.
waktu itu saya pikirnya gini, jadi kerja di bank itu kan jam 3 ya. Saya pikir, oh karena kan saya kuliahnya S2, jadi cuma sore aja kan ke kampus, mulai dari jam 5. Jadi saya pikir, oh saya bisa nih kayaknya gitu, jam 5 saya kejar gitu, saya bisa kuliah gitu. Jadi saya bisa kerja di bank dan terus habis itu kuliah gitu. Tapi ternyata kenyataannya itu kan jadi gini, jadi kerja di bank itu teller pagi, udah berangkat pagi banget kan, sebelum bank buka. Jadi jam 7 kayaknya kalau nggak salah, jam setengah 7 atau jam 7 harus siap-siap gitu, dan harus dandan, harus gini, harus itu. Heboh pokoknya pagi, terus siapin uang lah, apalah apa. Oke, siap semuanya, akhirnya kerja. Dan kerja itu bener-bener yang, kalau waktu saya di money changer kan masih agak bebas ya, maksudnya nggak ada customer, kita masih berketawa aktif sama temen gitu kan. Kalau yang di bank itu kan nggak bisa ya. Dan bank tempat saya kerja itu ini selalu rame gitu. Jadi dari pagi waktu bank buka terus sampai jam makan itu udah yang ribet kan, serius banget gitu lah kerja pokoknya. Terus sampai akhirnya pas makan siang setengah jam kayaknya, nggak salah, lupa, cepet. Habis makan terus kerja lagi gitu, terus sampai akhirnya closing jam 3. Saya pikir kan jam 3 closing, terus jam 4 atau jam 5 selesai saya bisa pulang. Ternyata oh no, nggak semudah itu saudara-saudara. Kapan tuh kan kita harus urus sendiri ya di teller ya, jadi kayak ngerangkap back office gitulah, sama ya. Nah terus itu juga aduh ribet banget, sampai akhirnya jam 7 malam, tau gak sih, jam 7 malam tuh baru selesai. Kan jadinya nggak bisa ya, nggak mungkin banget saya lanjutin. Nah terus kuliah saya gimana gitu kan, padahal waktu itu saya masih semester 1, harus ikut kuliah wajib kan. Aduh udah galau banget kan. Saya di situ cuma bertahan sebentar kayaknya, kalau nggak salah 2 mingguan, aku lupa. Jadi yang galaunya super duper galau. Jadi gimana ya mau dilanjutin, kuliah saya berantakan. Terus kalau saya, jadi gini, antara saya ngelanjutin pendidikan atau karir gitu kan. Saya mungkin kalau misalnya ngelanjutin di teller di bank itu mungkin ya apa sih ya, lumayan kan, siapa sih yang nggak mau kerja di bank gitu kan. Terus tapi kuliah saya gimana gitu kan. Terus balik lagi saya mikir lagi, saya kan tujuan utamanya kan nyari kerja untuk biayain kuliah gitu kan ya. Kalau kuliahnya nggak lanjut ya buat apa gitu loh. Terus ya udah akhirnya saya berhenti dari kerja di bank, nganggur lagi gitu kan. Saya fokus kuliah, sempat galau juga, aduh galau lagi, nyari kerjaan lagi, galau lagi. Terus kan kerja di bank ya, habis itu apa ya, aku lupa. Oh ya, terus akhirnya nyoba lagi, dapat kerjaan asuransi. Aduh, asuransi ini juga singkat juga saya, karena ternyata kerja di asuransi itu nggak dapat banyak ini ya, pemasukan gitu, penghasilan. Jadi di awal-awal itu sekitar 700.000 kalau nggak salah. Gimana dong dengan uang 700.000 buat saya makan, buat kos, buat biaya kuliah, kan nggak mungkin ya, nggak cukup ya. Duh, terus kalau lagi deh gitu. Akhirnya saya cuman bertahan beberapa hari aja, sampai semingguan. Dan disitu kan memang bukan yang kontrak yang wajib, yang harus begini, yang apa sih namanya, terikat sekali kan enggak ya kalau asuransi ya. Jadi ya lanjut oke, nggak lanjut oke gitu. Kalau lanjut ya itu tadi dapatnya cuma segitu, 700.000 misal kayak gitu kan. Jadi ya akhirnya saya nggak lanjutin. Jadi asuransi apa sih, kerja di asuransi nggak lanjutin. Terus break lagi, nyari kerja lagi gitu kan. Akhirnya lanjut pekerjaan keberapa ya? Sales, money changer, terus di bank, teller, terus akhirnya asuransi 4 ya. Terus yang kelima itu pekerjaan di marketing hotel. Nah, marketing hotel ini saya enjoy sekali, saya senang sekali karena saya juga dapat closing 1. Jadi saya akhirnya dapat di marketing hotel ya. Ada salah satu hotel di Jembaran yang baru mau buka gitu kan. Jadi butuh tim marketing untuk promosi. Nah, jadi marketing properti ya. Saya gabung di situ. Saya senang banget di situ, dapet teman-teman baru, saudara-saudara baru juga gitu kan. Pekerjaannya juga enjoy banget kan kalau marketing, karena di situ marketing properti ya. Jadi nggak yang apa sih, canvassingnya nggak canvassing yang kayak waktu jadi sales mobil gitu kan. Jadi itu saya perlu apa sih, nelpon tertariknya sama properti ini kayak gitu. Dan kalau pas apa sih ada pameran, nanti seper flyer sama promosiin gitu-gitulah. Saya seneng banget. Dan di situ semua apa sih, pemilik hotelnya juga tahu kalau saya sambil kuliah, dan beliau nggak apa-apa gitu kan. Jadi
Saya senang banget, kita udah kayak keluarga juga di situ. Senang sekali saya banyak saudara di Bali. Saya dapat closing 1 waktu saya pameran di Surabaya. Pameran pertama saya dan closingnya dulu senang banget, lumayan kan ya kalau apa sih marketing properti kan, sales properti kan ini ya apa sih apa namanya bonusnya gede. Jadi waktu itu saya senang banget, aduh puji Tuhan akhirnya ya setelah beberapa kali saya bekerja saya mendapatkan income yang wow buat saya gitu. Yang waktu itu bagi saya besar banget gitu kan. Saya bisa beli ini itu buat perabotan di kos-kosan, bisa buat bayar kuliah gitu kan, biaya hidup semua lah. Pokoknya saya senang sekali. Tapi terus saya fokus sama kuliah karena itu semester terakhir saya, semester terakhir kuliah. Saya tuh ceritanya udah mau deadline tesis, tapi apa namanya belum selesai gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus sama kuliah gitu kan. Terus jadi cuma ke kampus aja untuk ngerjain tesis. Nah waktu itulah di kampus saya itu sekretaris dosen saya, dosen Jepang itu yang mau melahirkan. Nah kan berarti posisinya di apa sih sekretaris itu kan kosongnya lama gitu kan. Akhirnya dosen saya tuh nawarin gitu kan, karena mungkin lihat saya selalu di kampus ya, tiap hari di kampus gitu kan, pagi sampai malam. Jadi akhirnya tawarin sama sensei posisinya jadi sekretaris gitu, mau nggak, karena kan mau lahiran gitu kan. Ya saya mau banget lah ya. Lah saya di situ gitu kan. Nah yang saya sempat ceritain tadi di awal ya, sampai di titik saya menemukan sebuah pekerjaan yang saya sangat sukai dan apa namanya saya nyaman ya di situ itu. Itu tadi ya saya menemukan apa pekerjaan yang benar-benar saya nyaman, yang saya suka, benar-benar yang apa sih akhirnya gitu loh. Karena ya walaupun di situ tuh gini ya, karena kan bekerja dengan orang Jepang, jadi ya apa namanya kita ngikutin apa cara bekerjanya orang Jepang juga gitu kan, yang sering lembur lah, terus apa namanya apa ya kan kalau libur nasionalnya kita di Indonesia kan nggak sama-sama di Jepang. Jadi kalau pas di Jepang nggak libur ya kita nggak libur gitu, walaupun ada libur nasional di Indonesia kayak gitu-gitulah. Tapi saya benar-benar menikmati sekali pekerjaan saya di kampus. Apa namanya saya nyaman sekali. Jadi apa namanya nggak kebeban gitu loh, rasanya senang aja gitu kerja gitu kan. Tapi ya itu karena sampai akhirnya saya menikah dan pindah ke sini ya, jadi saya mau nggak mau harus meninggalkan karir saya yang sangat saya sukai. Tapi saya senangnya gini ya, ada satu momen yang benar-benar membuat saya sangat bersyukur sekali gitu di akhir apa sih perjalanan karir saya di Indonesia gitu. Saya mencapai titik yang benar-benar membuat saya yang sangat bangga dengan diri saya sendiri gitu. Saya menjadi salah satu menjadi sekretaris di salah satu acara international conference yang diadakan di kampus saya gitu. Itu kan waktu itu diselenggarakan bulan November dan saya berhenti bulan Desember karena untuk mengurus pernikahan saya ke sini dan bla 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 ke Jepang bla bla bla. Jadi ya, menyelesaikan pekerjaan saya dengan, bagi saya tuh yang gemilang gitu loh. Bagi saya ya, mungkin bagi orang lain apa sih gitu aja gitu kan, tapi yang bagi saya tuh wow banget gitu kan. Saya diberi kesempatan, saya dipercaya menjadi sekretaris di di acara conference internasional yang begitu bagi saya tuh begitu besar gitu kan. Diberi tanggung jawab yang mereka percaya saya diberi tanggung jawab yang sebegitu besar gitu kan. Jadi saya bangga sekali gitu dengan diri saya gitu. Saya bisa mencapai di titik itu tuh yang oh my god, makasih banget gitu loh, masnya diberi kesempatan itu gitu kan. Ya begitulah perjalanan karir saya waktu
itu di Indonesia ya. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali saya mempunyai cerita, saya mempunyai pengalaman hidup yang saya bisa ceritakan ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya nanti gitu kan. Mungkin kalau bagi orang Indonesia biasa aja lah gitu kan, cuman mungkin kalau bagi mereka ini orang di Jepang mungkin agak berbeda ya. Satu sih yang mau saya bagi ke teman, ketika kita menemukan pekerjaan yang benar-benar kita sukai, kita cintai, kita nyaman, tuh nggak akan jadi beban gitu, dan kita enjoy banget nikmatin walaupun itu pekerjaan yang berat gitu kan, yang benar-benar menguras tenaga, pikiran semua gitu kan. Tapi akan jadi lebih apa sih, enjoy gitu loh, lebih menikmati gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih ya semua ya sudah mendengarkan curhatan emak-emak ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di vlognya kita yang lain. Bye bye.